annal bari ta'ala jismun mujasim wa suratun musawaroh dzatu wajhin wa ainin wa dzatu wajhin wa ainin wa yatin wa janbin wa rijlin wa usbu'ain ta'ala Allahu an dzalik. Jadi salah satu ciri-ciri mujasimah itu adalah mereka mengumpulkan redaksi-redaksi di dalam kitab dan sunnah yang secara dohir itu menunjukkan jismiyah, sehingga mereka itu berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu jismun mujasim, punya surah, kemudian punya wajah, punya mata, punya tangan, punya lambung, punya kaki, punya jari-jari. Padahal Ta'ala Allahu an dzalik, padahal Allah itu disucikan dari itu semuanya. Itu di kitab Al-Qurtubi, di kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Bental Bisilbis itu, beliau itu mengutip begini, waqalu aidon innal yada wal wajha la takunu illa jisman. Ya, dan wajah itu la takunu illa jasman. Ini secara bahasa begitu. Fayatullah wa wajhu kadzalika wal mausu bi hadza sifat la yakunu illa jisman. Wallahu ta'ala jismun nakal ajsam. Qalu wa hadza mimma la yumkin an naza'u bihi. Idza qima al ma'na al muradu bidzalika lakin ayu mahdurin bidzalika. Walaysa fi kitabillahi wala sunnatin wala sunnati rasulihi wala qauli ahadin minas salaf al ummah wa imatiha annahu laisa bi jismin wa anna sifatuhu laisat wa anna sifatahu laisat ajsaman wa aradun. Nah, Ibnu Taimiyah itu memastikan bahwa ayat dan wajah itu tidak mungkin, itu tidak berupa jisim. Maka beliau itu menegaskan, ya berarti ya wajah Allah, tangan Allah itu juga jisim, sifat-sifat yang berupa jisim. Ya Allah itu Allah Ta'ala jismun lakal jisam, berarti Allah itu jisim, tidak seperti jisimnya makhluk. Bahkan dia mengatakan wahada mimma la yumkin an naza'u bihi, dan ini tidak bisa dibantah. Ini tidak bisa dibantah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa benar memang Wahabi ini berusaha lari dari bahwa Allah itu bukan berupa jisim, tetapi tidak bisa, Pak, ketika mengatakan ya terus kemudian kaki dan lain sebagainya, itu pasti larinya ke jisim. Nanti pasti larinya ke jisim karena bahasa itu dipakai untuk jisim. Bahasa itu pasti dipakai untuk jisim. Nah, sehingga bagaimana para ulama salaf itu akhirnya kan begini, ketika bertemu dengan ayat mutasabihat, mereka itu tidak membahas kaif dan maknanya. Itu namanya tafwid. Bagaimana para ulama salaf dulu itu mentafwid itu begitu. Seperti Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa tafwid itu ya mengimani ayatnya, mengimani teksnya, membenarkannya bila kaif wa makna, ya tanpa kaif dan makna. Sehingga apa? Sehingga ayat-ayat yang di situ itu mempunyai arti mengarah kepada jisim, ya mereka tafwid. Tafwid tidak hanya tafwid kaif loh ya, juga tafwid makna. Ya, jadi begitu, Pak. Jadi begitu. Nah, bahkan tadi yang kalau itu tadi di kitab Tarmudiyah ya, apa tamul yang Ibnu Taimiyah itu loh, yang Turukul Isbat. Di fatwa ada ya. Di fatwa itu ada beberapa di kitabnya Ibnu Taimiyah ya, tidak hanya di fatwa ya. Di beberapa kitab Ibnu Taimiyah mengatakan iya. Itu bahwa Turukul Isbat itu di kitab Tatat Muriyah itu bahwa Turukul Isbat itu tidak cukup, kita hanya di situ mujarudun nafil istasbih, kita hanya di situ mencukupkan bahwa kita tidak mentasbih, ya kita tidak mentasbih, tidak cukup begitu, tapi harus sinkron dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Karena apa? Karena kalau hanya cukup kita lari mengatakan atau menghelah ya bahwa kita lari dari tasbih, ya maka nanti akan banyak sekali kaul-kaul atau nas-nas yang mengarah kepada tasbih. Saya kira sudah ada titik temu dalam kasus yang kita bahas ini.
Jadi ungkapan-ungkapan seperti lahu yadun laka aidina itu maksudnya adalah Allah itu yang memiliki yad. Yad itu tidak diterjemah selain bahasa Arab. Memang murni dinukil bahasa Arabnya. Itu yang pertama. Kemudian laka aidina artinya tidak menyamakan yadnya Allah dengan yadnya makhluk. Jadi poinnya di situ. Lalu kemudian terkait dengan karena yad ataupun wajah dan selainnya ini tergolong ayat mutasyabihat dan juga tergolong ayat sifat, sebagaimana kita pahami secara mendasar bahwa sifat itu bukan jarihah, bukan bukan fisik ya. Kalau fisik itu kan jarihah, kalau sifat kan bukan. Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan bahwa Allah itu kok punya tangan, artinya punya fisik, punya anggota fisik, meskipun tidak seperti fisiknya manusia, maka itu sudah masuk dalam kategori mujassimah ataupun mutasyabihah. Jadi dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah itu harus dinukil sesuai dengan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan maknanya itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disepakati dalam tradisi Ahlus Sunnah itu dikatakan waradda ay asnada ilma mastabaha alaihi ilmuhu ila alimihi ay ala muradihi. Jadi kita tidak menetapkan istilahnya itu, kita itu tidak memberikan asumsi, tidak memberikan asumsi makna sesuai dengan pemikiran kita. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak memberikan makna lughatan ataupun tidak memberikan makna majazan, tapi sepenuhnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Jadi titik temunya tadi dengan ungkapan Mbah Naji di kitabnya Mbah Naji itu adalah beliau tetap menukil dengan bahasa-bahasa Al-Quran itu sendiri. Beliau tidak menterjemah kayaknya ya. Tidak menterjemah Allah punya tangan. Tidak menterjemah seperti itu, tapi nukilan murni. Oke, ini mumpung para masyayikh pada ngumpul ini, saya minta ilmunya lah. Jadi maksud dari Berarti Imam Al-Khattabi, Imam berarti Al-Khattabi terjemahan itu ibaroh ini bahas semua ya, tak? ijra'uha ala dhawahiriha itu gimana ini? Kenapa? Maksud dari ibaroh dari Imam Al-Khattabi tersebut gitu. Iya. Isbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha ini gimana kalau menurut antum yang kandidat? Hanya itu kemana Ustadz? Hanya itu rujuknya kemana? Ya tentunya ke ayat-ayat mutasyabbihah. Oke. Itu berarti kan kalau ijra'uha ala dawahiriha, berarti kita memberlakukan ayat itu sesuai dengan dohir ayat yang ada, seperti itu. Di sini kan ada juga di kitab saya pegang ini kan awalnya wa amma ma warada minal ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyati min wasfihi ta'ala bima yuhimu dohiruhu dadik, ya, fal wajib ijra'uhu ala dohirihi. Jadi yang wajib, kewajiban kita adalah memberlakukan ayat-ayat tersebut ataupun hadis-hadis tersebut sebagaimana dohirnya ayat. Dan wa tafwidu ilmihi ila qailihi. Kita menyerahkan ilmunya ataupun pengetahuan tentang ayat itu kepada qailnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'atan zihil bari anil jarihah. Jadi dalam konteks ini tidak menetapkan, kita itu tidak menetapkan makna lughatan ataupun makna makna majaz dan semacamnya, tidak. Jadi kita murni serahkan makna ayat tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Berarti salah itu ya Ustaz, di terjemahan-terjemahan istawa dimaknai bersemayam itu. Itu salah, kalau menurut saya salah. Salah itu. Bukan salah.
Loh. Ini kok sudah ada dua beda pendapat ini gimana? Bukan salah, keliru katanya. Kok diam? Begini, kalau saya mau bicara ya sebentar aja. Coba tanya sama Wahabi, wajhun yadun itu sifat apa dzat? Sifat. Oh bukan, berarti gak baca Wahabi Ustaz. Ad-dzat atau bagian dari dzat. Biasanya akan mengeles dengan bahasa sifat dzat. Coba tanyakan sifat dzat dengan perbedaan dzat. Jadi wajhun kalau dimaknai lughatan kata Imam Qurtubi itu ya qaulul musabbihah. Jadi istawa di mana istiqrar itu qaulul musabbihah. Jadi makna lughatan semua coba baca di kitabnya Ibnu Taimiyah. Ya begini saja, Wahabi itu wajhun yadun sifat apa dzat? Pasti bagian riddan atau ngeles dengan bahasa sifatud dzat. Jadi kalau dirangkai ya punya organ begitu. Oh iya Ustadz, itu kan di dalam tafsirnya istawa yastaqiru istiqror kan Ustadz. Gimana itu? Ya, itu biasa banyak Ustadz. Saya ngumpulkan sudah 40. Dari tafsir itu yang makna lughatan tapi di bawahnya adalah lughatul Arab. Yang kita tahu bahwa yang tahu itu ar-rasihun seharusnya, bukan orang seperti kita ya tangan, wajhun wajah. Ya masa orang awam becak tahu wajhun wajah itu ar-rasihun kok. Nah, itu Tat, kenapa kok disalahkan lafal bersemayam padahal di dalam tafsirnya itu istawa ditafsiri sebagai istiqror seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya? Iya, di Imam Qurtubi memang menjelaskan itu Ustaz. Jadi sampean baca ini coba saya. Itu ba'duhum Ustaz. Jadi mana istiqror itu bahasa Ustaz, secara bahasa bukan dinisbatkan kepada Allah. Kalau secara bahasa nanti pakai bahasa dhahirul lughat, maka kata Imam Qurtubi begini, nukirruha ba'duhum ya. Nukirruha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu dhahirul lughat wa hadha qaulul musabbihah. Pasti di tafsir itu dijelaskan istiqrar itu memang istiqrar itu di ulinuha itu lebih dari 100 makna Ustaz. Kalau mana istawa itu. Berarti kalau dikatakan istiqror, berarti kalau ditafsiri dengan istiqror itu berarti musyabbihat Ustaz. Iya. Kalau memang musyabbihat, kenapa kok ditafsiri istiqror oleh para ulama Ustaz? Makna lughatan Ustaz. Mana coba tampilkan. Pasti di bawahnya ada wahada makna lughatan. Oh, ya itu Tat. Jadi kalau menterjemah dengan kata bersemayam dengan dalih makna lughatan itu kan juga gak apa-apa Ustaz. Oh bukan, nanti begini Ustaz. Kalau istiqror itu ayatnya apa dulu? Kalau istiqror istawa alal arsy gak boleh, gak ada. Maksudnya gak boleh gak ada gimana Tat? Artinya gak ada yang menafsiri ke situ istiqror. Tunggu saya buka ya. Biar ngobrol sama yang lainnya. Saya cari dulu. Iya, saya Salafi ini langsung kena mental kalau kok diam malah berbicara. Host, ana izin pamit dulu ya. Soalnya pagi masih ada kelas. Ya, sama. Wah, ini belum belum sembuh. Sudah dari tadi saya. Pagi masih ada kelas. Bagus. Ya khair Host ya, Yai kok diam. Yang lain ana pamit undur diri. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca Ustaz, di antaranya yang dipakai Wahabi biasanya ini Ustaz. Saya singkat saja. Di tafsir Qurtubi, wal istiwa fi kalamil Arab huwa al-ulu wal istiqrar. Kalam Arab Ustaz. Bukan? Abu Hayyan biasanya wal istiwa huwa al-istiqrar. Atau Ibnu Qutaibah Ar-Rahman alal arsy istawa ay istaqarra. Ini yang biasa dipakai. Di bawahnya itu ada penjelasan Ustaz. Seperti Imam Qurtubi tadi itu qaul musabbihah kalau dinisbatkan kepada Allah gitu loh. Biasanya dipakai itu memang.
Ini lagi wal istiwa maklumun fil lughat. Jadi lughat semua Ustaz. Wa naqulu arab istawaita fawqa dabbah. Jadi semuanya sampean bisa lihat nanti pasti ada keterangan itu lughat ketika dinisbatkan kepada Allah, maka harus dihindari makna lughat secara zahir itu. Karena itu perkataan ba'duhum nukiruha wa nufassiruha wa tahmiluhu ala lughati dhahiri fa huwa qaulul musabbihah gitu Ustaz. Pasti ada ini. Berarti Ustadz kok diam? Berarti kalau kalau diterjemah ataupun diberi makna lughat itu tidak boleh Ustadz? Makna lughatnya nggak boleh ya, dohirnya. Kan begini Ustaz, kalau ayat mutasyabihat itu harus ke muhkamat kan. Beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak. Jadi perbedaan kita itu ayat muhkamat itu kan harus ar-rasikhun. Yang tahu itu kan. Nah, kalau cuman orang seperti biasa bukan lihat tafsir langsung wajhun wajah ya, dun tangan istawa istiqror. Itu lughatan Ustaz, enggak usah ar-rasikhun. Iya maksudnya lugatan itu boleh apa tidak kalau dimaknai secara lugatan? Nggak boleh. Nggak ada yang nafsiri lugatan. Oh diam. Kalau menurut antum sendiri mengenai ibarah dari Imam Khattabi itu bagaimana? Ifbatuha wa ijrahuha ala dhawairiha. Tafwid itu tafwid. Poinnya tafwid. Yang memberi makna istiqrar dari para mufassirin gimana itu? Ya istawa yang istiqrar. Itu gini. Ya mana lugatan tadi itu Ustaz, saya bacakan biasanya biasanya di atasnya itu wal istiwa fi kalamil arab huwa al istiqrar kata Imam Qurtubi. Wa qala Abu Hayyan wal istiwa huwa al istiqrar. Yaqulu al Imam Ibnu Qutaibah ya istawa Allah alal arsy bil istiqrar haitsu qala ar-Rahman alal arstawa istaqarra. Kemudian dijelaskan kalau dinisbatkan kepada Allah tadi itu, jadi dibagi memang itu makna lughatan. Kalau ke bawah ya, tunggu. Ini Adin ini dia tuh kayaknya ini gagal paham terkait ini. Kan antum tadi bilang kalau ini apa? Kalau lugotan, kalau meyakini istawa secara lugotan, kan istaqara gitu lugotannya. Itu kan nggak boleh. Kemudian kenapa misalnya kayak siapa tadi? Imam Qurtubi ya, yang mengatakan bahwasanya di situ mentakwil istawa menjadi istaqara itu kan secara lugoh, tapi kok beliau mengutip itu gitu loh, maksudnya gitu. Ya, kemudian Ustaz kan ada 14 itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi di bawahnya wa qala ba'duhum nukiruha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu dhahirul lughat wa hada qaulul musabbihah. Gitu. Jadi kalau memakai makna dohir ya jangan, karena itu musabbihah nantinya. Semua tafsir ada istaqarra itu adalah. Di tafsir ada. Apakah tidak bertentangan dengan pendapatnya Imam Khattabi tersebut kan? Itu tafsir Ustaz, enggak dos. Itu membawa sesuai nasnya. Kalau wajhun ya wajah sama kan, lahu wajhun. Pasti di belakangnya ada bila kaifin. Nah, kalau bila kaifin itu beda kita dengan Wahabi. Wahabi itu tidak boleh ditanyakan. Tapi kalau kita al-kaif ibaratun an sama hatil hawadis. Kaif itu adalah berbau hawadis. Artinya ketika kita memberi kaif tangan, yadun di mana tangan, lugotan kan kaif itu sudah. Terus dari maksud wa ijra'uha itu gimana ya? Lagi. Ya seperti tadi itu Ustaz. Mumpung ada Aris Sambo ini. Aris Sambo. Lama gak ngumpul sama Aris Sambo saya. Iya, ini kan kita kedatangan tamu agung lah. Assalamualaikum. Aris Sambo. Waalaikumsalam. Loh, kok kayak takwilnya ini yang
mentakwilkan yang ini, yang itu sana mentakwilkan begini. Jadi sama-sama, yang pastinya sama-sama takwil lah, walaupun cara mentakwilkannya lagi beda. Nah, berarti ini kan membuat bingung, padahal Jadi maksud dari Ari Sambo justru pentakwilan tersebut adalah membingungkan umat begitu ya. jadi pentakwilan ini maksud daripada Allah ingin menyampaikan risalahnya itu Enggak, itu justru perlu macet. diklarifikasi dulu Ari Sambo ya. Berarti Justru macet tujuan daripada Allah. Gini Kak, gini. Itu kan menurut sampean gini loh, kita itu kalau ingin memahami satu pendapat atau satu rumusan itu kan harus merujuk kepada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi pembahasan takwil ini adalah pembahasan yang sejak dulu itu sudah ada, Pak. Kalau sampean mengatakan itu membingungkan, itu kan sampean. Ulama-ulama dari dulu sudah membahas begitu. Terus kemudian yang kedua terkait bahwa ayat-ayat itu harus semuanya memahamkan. Loh, dari dulu loh ulama-ulama salaf itu ada yang mentafsir. Imam Ahmad mengatakan itu bila kaidah tanpa kaidah makna. Tidak ada yang membingungkan. Kalau sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau kita itu ikut ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, nggak ada yang membingungkan. Simpel semua, sangat sederhana. Ketemu ayat mutasabihat, tafwid, itu aja sudah selesai. Gini. Ustadz siapa ini yang ngomong? Ustadz yang ngomong sih Pak, siapa ini? Yang ngomong Manhaj salaf. Oh ya, manhaj salaf, tafsir Baghawi menurut jenengan itu bagus apa enggak? Maksudnya ahlus sunnah apa tidak? Baghawi masih pakai. Dalam tafsir Baghawi dijelaskan bahwa pentakwilan itu adalah madhab Mu'tazilah, dikatakan seperti itu. Ini gimana maksudnya ini? Gini, takwil itu ada dua, ada takwil mayalikubih, ada takwil mukhalifin. Jadi di dalam kitab-kitab sangat banyak ya, kitab-kitab yang membahas itu bahwa takwil nanti ada dua, ada takwil mukhalifin, ada takwil mayalikubih. Nah, takwil yang mayalikubih itu adalah takwil yang mangkul anis sahabah wa ulama salaf. Takwil yang mukhalifin itu baru nanti dari Mu'tazilah, dari Karomiyah dan lain sebagainya. Menurut jenengan manhaj salaf, apakah istiwa di takwil dengan istilah itu termasuk yang yaliku? Apa tidak? Yaliku karena istaula itu Ibnu Abbas itu di dalam kitab-kitab tafsir itu dari mangkul anis sahabah itu. Lah ini dalam kitab tafsir Baghawi, Mas Adi. dalam tafsir Saya jelaskan. Baghawi. Oke. Saya jelaskan begini. Sudah kita bisa kita nalar itu, udah kita bahas. Mu'tazilah itu juga menakwil istaula, tetapi istaulanya Mu'tazilah sama istaulanya Ahlussunnah wal Jamaah itu beda. Ya, itu beda. Bahwa kalau istaulanya Mu'tazilah itu baru, istaulanya baru. Tetapi kalau pernah gak dikuasai kemudian dikuasai, itu kalau istaulanya Mu'tazilah. Tapi kalau istaulanya Aswaja itu qadim ya, dari dulu Allah istaula. Ya, saya ingin mengomentari. Jadi gini, tidak ada pintu kekeliruan itu yang dibiarkan, kecuali dia akan membuka pintu-pintu kekeliruan yang lain. Itu poinnya. Tidak ada pintu kekeliruan yang sudah terlanjur dibuka, maka pintu-pintu kekeliruan yang lain itu akan terbuka juga. Sama dengan takwil, karena kita sudah terjebak dalam takwil, maka akan banyak muncul ada takwil kama yaliku, takwil bima la yaliku. Nah, gitu karena sudah fondasinya sudah keliru dari awal. Begini Pak, masalah nanti begini Pak Aris Sambo.
masalah nanti potensi itu tidak bisa menjadi pijakan hukum ya. Semisal begini, ketika bid'ah hasanah itu dibuka, nanti akan ada bid'ah-bid'ah yang baru, akan ada yang banyak yang keliru. Tidak bisa kayak begitu. Bid'ah hasanah itu diakui dan itu sudah menjadi kesepakatan boleh. Terkait nanti itu berdampak bagaimana dan lain sebagainya, itu amrun khorid. Sama dengan takwil. Takwil itu hukumnya apa? Takwil itu boleh mangkul anis sahabah wa aswa salaf. Adapun nanti kalau seandainya ada yang mentakwil mukhalifin, yaitu berarti takwil yang keliru. Bagaimana cara mentakwil yang benar? Ya takwil yang mangkul anis sahabah wa salaf. Jadi nggak bisa argumen antum yang mengatakan nanti kalau ini dibuka akan menimbulkan pintu-pintu sehingga harus dihukumi haram. Oh, tidak boleh begitu. Barangkali gini, kayak Mas Aris ya, kan Nabi Muhammad itu ini pernah ada hadis Nabi itu pernah bilang gini terkait bagaimana ketika kita sholat itu kan kita bayangkan seolah kita itu melihat Allah. Fa'ilam takun taro fa'innahu yarok. Nah, dengan hadis ini beliau menyampaikan ini itu nanti akan membuka peluang lebar untuk ada tajsim di situ. Ketika orang sholat Allahu Akbar, dia itu membayangkan lafaz Allah karena gak pernah melihat Allah atau membayangkan hal yang lain. Nah, ini kan membuka pintu tajsim. Apakah berarti ucapan Nabi ini salah? Simpelnya gitu sebenarnya. Ya tapi kan itu menurut Sambo. Itu konteksnya beda. Ini saya sama Aris Sambo ini saya sejak dulu mau tanya sebetulnya. Ar-Rahman alal arsistawa itu ayat mutasabihat apa muhakamat, Ustaz? Tanya sama siapa itu? Sambo sama Ustaz Sambo. Aris Abu. Ya. Kalau saya, pertama, kalau kita menyelewengkan, artinya hukum asal daripada ayat itu muhkamat. Kapan dia mutasyabihat? Sampai ada dalil. Sementara saya belum mendapatkan dalil satupun yang mengatakan itu sebagai ayat mutasyabihat. Kecuali ayat-ayat yang umum. Ayat-ayat yang umum itu kan nggak merujuk kepada satu ayat. Tadi itu awalnya tidak mutasabihat sampai titik-titik seterusnya. Itu mana referensinya Aris Sambo? Ada tak? Artinya semua Al-Quran itu pasti muhkamat kan? Kan begitu menurut sampean. Iya. Memang Coba saya ingin tahu tafsir mana itu. memang mesti muhkamat. Pertama dalil akli dulu, dalil akli, nggak usah kita dulu. Dalil akli muhkamat. Ayatul muhkamatun finna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat itu gimana kemudian? Itu ayat umum itu. Jadi gini, muhkam. Saya turun aja. Saya turun dulu. Gini. Maaf, saya turun. Kok diam. Ini harus sabar ini ngadepi Aris Sambo. Coba itu dalilnya. Kopi ini kayaknya habis mau saya. Nanti naik lagi. Iya. Enggak, itu simpelnya begini loh. Coba Aris Sambo, sampean mengatakan kayak begitu itu. Mana referensi sampean mana? Karena begini loh, sampean kalau mengatakan begitu, saya belum menemukan dalil bahwa Ar-Rahmanu Aristawa itu ayat mutasabihat. Sampean akan menafikan atau meruntuhkan dari sekian ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa itu ayat mutasabihat. Dan sampean akan menyaksikan ulama itu ngawur. Saya aja belum menemukan kok dia sudah mengatakan ayat mutasabihat. Sampai ada dalil. Itu dari Sampai ada. Yang mana itu ini, Bang. Jadi di Al-Quran sendiri, ini Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa ayat itu ada dua. Ada muhkamat wa ukhoru mutasabihat. Yang lain adalah mutasabihat. Itu Al-Quran yang mengatakan, itu sudah dalil paling top itu. Bukan syirik paling top, dalil paling top. Lalu kemudian saya kira Mas Aris ini perlu tahu definisinya muhkamat itu apa, definisinya mutasyabihat itu apa. Karena rata-rata gagalnya di situ. Mereka itu mengatakan semua muhkamat Al-Quran itu.
lalu kemudian pakai akal-akalan. Karena saya pernah diskusi tentang masalah ini dengan teman-teman Salafi itu yang biasanya live terus itu. Dia mengatakan akal-akalannya begini, buat apa Allah menurunkan Al-Quran kalau ada mutasyabihat, sampai ada akal-akalan seperti itu. Jadi coba didefinisikan saja, muhkamat itu apa, mutasyabihat itu apa. Dan kalau Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ini saya baca dalam kitab Sawi, itu dikatakan adalah al-mutasyabih, ya, adalah ayat mutasyabih, ayat mutasyabihat. Ini kalau dalam kitab Sawi. Dan banyak ya yang mengatakan itu ayat mutasyabihat. Di Syarah Wasiah Imam Abi Hanifah itu juga sama. Ya memang muttafaq, ulama itu muttafaq gitu. Mutafak itu istilah ketika beliau itu menerangkan tawa, beliau mengatakan wal jawab anal ayat minal mutasyabihat, bahwa ayat ini mutasyabihat. Jadi di kitab gini. Syarah Jadi Tawa. poinnya gini, ketika mendengar ayat mutasyabihat, ini ayat mesti diberlakukan bagaimana? Kalau jadi begitu, kalau nanti itu ayat yang tadi, mutasyabihat. yang manhaj salaf, Coba gini, itu gini, yang tadi gini. diselesaikan dulu, yang tadi itu. Saya izin turun host ya. Jadi mutasyabihat, Harus bagaimana? Assalamualaikum semuanya. harus bagaimana kita ini Waalaikumsalam. memposisikan ayat mutasyabihat itu? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Kemudian Al-Hafidz Badruddin Al-Jarkasi ya di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Bagaimana ketika ketemu ayat mutasyabihat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara yang benar untuk memahami ayat mutasyabihat. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu menjelaskan begini, waqad italafa an-nasu fil waridi minha ay al-mutasyabihati fil ayati wal ahadisi ala salasi firokin. Ini sama dengan di dalam kitab Irsyadul Fuhul, Imam Asy-Syaukani juga mengatakan al-fasul asani bima yadkhulu at-ta'wil wa huwa qismani dua al-aglabul furu' wala hilafa bidzalika wa sana usul qail qad wa usul diyanat wa sifatil bari aja wa jalla waqad ikhtalafu fi hadzal qismi ala salasati madzhab. Nah, saya baca di ya yang di Al-Burhan fi Ulumil Quran ini yang di Imam Az-Zarkasi. Ahaduha dari tiga firqah ini. Ahaduha annahu lamat kholali ta'wili fiha bal tujra ala dhuhiriha walanu awilu syai'an minha wa hum al-musabbihah. Ini kelompok pertama, kelompok musabbihah. Kemudian asaniyatu annalaha ta'wilan walakinna numsiku anhu ma tangzi tiqadina anitasbih wa ta'til wa naqulu la ya'lamuhu illallah wa huwa qaulu salaf. Wasali satu annaha mu'awalatun wa awaluha ala ma yaliku bih wal awalu batilun yakni madhabul musabbihah wal akhirani mangkulani anis sahabah. Nah, ketika ketemu ayat-ayat mutasyabihat secara garis besar manusia ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok musabbihah yang tujro ala dohiriha, yang memperlakukan ayat secara dohirnya ayat. Yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok tafwid yang mereka berkata la ya'lamuhu illallah. Ketika bertemu ayat istawa, apa artinya istawa? La ya'lamuhu illallah. Mereka akan berkata la ya'lamuhu illallah. Mereka mengimaninya, membenarkannya, tapi terkait artinya mereka tidak membahasnya, hanya berkata la ya'lamuhu illallah. Nah, ini kelompok kedua. Kelompok ketiga yaitu kelompok yang muawalatun wa awwaluha alama yalikubi, dan mereka mentakwil dengan takwil yang patuh terhadap kebesaran Allah. Nah, kelompok pertama ini batil, jelas berarti gak bisa diikuti. Kelompok musabbihah ini gak boleh diikuti karena batil. Wa akhirani mangkulane sahabah. Kelompok kedua, ketiga itu adalah mangkul dari sahabah. Berarti kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau kita ketemu ayat mutasyabihat? Silahkan kembali ke dua metode yang mangkul dari sahabah, yaitu takwil, yalikubih atau tafwid. Tafwid atau gamakin. Nah, jadi gini, apa ini, Mas? ini yang membuat